Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalilullah, kelas 3A. Hari ini saya ingin presentasikan mata kuliah dari Pak Dedi terkait dengan permasalahan aktual dan strategis bidang kepemudaan. Nah, jadi menarik ya pembahasan kita terkait dengan pemuda. Nah, di sini pemuda itu merupakan masa depan bagi bangsa. Kenapa? Karena ya sampai Soekarno saja kan mengatakan, berikan aku 10 pemuda maka akan aku goncangkan dunia. Nah, artinya di situ bahwa memang pemuda itu memiliki peran yang aktif ya, dan begitu berpengaruh bagi bangsa. Nah, namun pemuda tak sunyi dari masalah gitu ya. Setidaknya ada 3 persoalan yang mendera pemuda saat ini. Nah, nanti akan saya jelaskan satu demi satunya permasalahan tersebut. Nah, sebelum ke situ, di sini kita coba memahami dulu definisi dari apa itu pemuda. Nah, di sini secara eksplisit ya, pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2009. Nah, di sini tentang kepemudaan memuat pengertian, yaitu bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 tahun sampai 30 tahun. Nah, jadi menurut undang-undang di sini menyatakan bahwa memang pemuda itu punya rentan usia kayak gitu. Nah, tapi kalau kita lihat suri tauladan kita ya gitu, Rasulullah Muhammad itu juga pemuda ketika itu 40 tahun gitu ya. Nah, itu intinya pemuda itu di sini ya antara rentan waktu ya mungkin dari usia 16 sampai 40 lah ya gitu. Nah, berikutnya di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan permasalahan aktual dan strategis dari kepemudaan saat ini. Nah, jadi nah, di sini permasalahan aktual. Jadi aktual itu artinya bahwa permasalahan yang saat ini terjadi yang mempengaruhi para pemuda kita. Nah, kemudian yang kedua dan strategis. Jadi permasalahan aktual dan strategis. Nah, artinya strategis ini berarti berpengaruh besar gitu dampaknya bagi bangsa ini kayak gitu. Nah, jadi pemuda selalu mempunyai peran yang sangat strategis di setiap peristiwa penting yang terjadi. Nah, secara kualitatif pemuda lebih kreatif, inovatif, memiliki idealisme yang murni dan energi besar dalam perubahan sosial dan secara kuantitatif. Nah, pemuda akan lebih bersifat kreatif untuk melakukan pergerakan ketika kondisi atau suasana di sekitarnya mengalami kerumitan. Nah, terdapat banyak masalah yang dihadapi yang di situ tidak kunjung terselesaikan. Nah, kondisi pemuda Indonesia saat ini mengalami degradasi moral, terlena dengan kesenangan, terus lupa akan tanggung jawab sebagai seorang pemuda. Nah, tataran moral, sosial, dan akademik, nah pemuda tidak lagi memberikan contoh dan keteladanan baik bagi masyarakat sebagai kaum terpelajar. Nah, lebih banyak yang berorientasi pada hedonisme atau berhura-hura. Nah, nanti sambil dilihat ya di presentasinya ya, nanti akan saya kirimkan juga. Nah, berikutnya tidak banyak pemuda yang peka terhadap kondisi sosial masyarakat saat ini. Dalam urusan akademik juga banyak mahasiswa, pelajar, tidak menyadari bahwa mereka adalah insan akademis yang dapat memberikan pengaruh besar dalam perubahan menuju kemajuan bangsa. Nah, gitu. Sehingga nanti munculnya adalah sebuah program-program harusnya ya. Gitu. Nah, berikutnya di sini yang tadi saya sampaikan di awal bahwa saya akan menjelaskan 3 permasalahan pokok yang terjadi dan ini aktual dan strategis gitu ya. Nah, yang pertama permasalahan itu adalah terkait dengan degradasi moral dan nasionalisme ya.
Nah, di sini jadi tidak sedikit pemuda yang tergerus cintanya terhadap tanah air, gitu ya. Jadi tanah air kita Indonesia. Nah, mereka kering nasionalismenya. Nah, di sisi lain terdapat pemuda yang moralnya rapuh, gitu ya. Artinya rapuh di sini berarti mudah goyah, gitu ya. Terus ya mudah berpengaruh kayak gitu, sehingga tidak kokoh kayak gitu. Kemudian permasalahan kedua di sini terkait dengan narkoba. Nah, sudah menjadi rahasia umum di sini bahwa narkoba di Indonesia telah merengsek ke berbagai elemen masyarakat. Nah, termasuk kalangan pemuda, gitu ya. Nah, di sini bahkan merujuk data BNN ya, gitu, Badan Narkotika Nasional. Nah, tahun 2018 lalu di sini pengguna narkoba itu sebagian besar adalah kalangan pemuda. Nah, gitu. Nah, jadi berikutnya juga di sini peran media online atau daring. Nah, jadi katanya itu di sini salah satunya adalah mensosialisasikan bahaya narkoba. Nah, meskipun bahaya narkoba sudah tidak henti-hentinya disuarakan oleh berbagai kalangan, namun media online mempunyai jaringan atau pembaca yang luas sehingga pesannya sampai kepada generasi muda. Nah, jadi permasalahan kedua adalah narkoba. Nah, yang ketiga itu terkait dengan LGBT ya. Nah, ini LGBT itu singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Nah, ini sudah sudah merambak ya ke kalangan pemuda ya gitu. Bahkan di Indonesia, terkhusus di Bogor ya, itu sudah mulai banyak titik-titiknya ya. Terakhir kali kita dengar di berita itu ada perkumpulan di Puncak gitu ya. Nah, belum lama juga saya dengar di salah satu universitas di Bogor itu sudah sampai 12% mahasiswanya yang terjangkit LGBT. Nah, mudah-mudahan di kampus kita tercinta ini UIK tetap aman. Amin. Nah, menurut Sanusi di sini ya, salah satu narasumber ya terkait dengan pendataan LGBT. Jadi persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Nah, karena kasus LGBT sudah semakin tampak di masyarakat. Bahkan sering terjadi kasus pidana yang melibatkan asmara sesama jenis kayak gitu. Nah, permasalahan-permasalahan lainnya sebetulnya banyak di bidang kepemudaan ya, gitu. Tapi saya kerucutkan menjadi 3 poin ini. Nah, mudah-mudahan rekan-rekan sekalian gitu ya bisa menjabarkannya lebih jauh lagi terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh pemuda terkhususnya di lingkungan kita saat ini. Kemudian nah, untuk solusi-solusi terkait dengan permasalahan di sini, nah nanti akan dijelaskan oleh kematerian-kematerian dari subbab yang lain dari kawan-kawan saya. Nah, mudah-mudahan permasalahan-permasalahan yang tadi saya jabarkan cukup memberikan gambaran ya kepada kita semua terkait dengan pemuda gitu. Nah, mudah-mudahan kita sebagai pemuda bisa berlepas dari permasalahan-permasalahan yang tadi disebutkan di atas gitu. Demikian presentasi saya hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.